Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sayril azmani ibrah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala itmami ni'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imami rusulih wa akhiri anbiya'ih. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam kebaikan, dalam lindungan Allah, selalu terlimpah dengan rahmat, nikmat, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami untuk berbagi wawasan tentang apa yang sebaiknya kita lakukan di bulan Muharram. Kita tahu bahwa Muharram adalah bulan pertama kalender Hijriah, dan kita saat ini pada momen awal tahun baru Hijriah 1447. Kita tahu bahwa ada spirit di dalam tahun baru Hijriah ini yang kita ambil dari kata-kata hijrah. Umar bin Khattab memilih peristiwa hijrah sebagai patokan awal kalender Hijriah karena memang peristiwa hijrah mengandung semangat dan juga makna yang luar biasa, yang intinya adalah perubahan dari situasi yang kurang baik menuju situasi yang tidak baik. Perubahan dari kondisi ketertindasan selama perjuangan Nabi dan kaum muslimin di Mekah menuju suasana yang penuh kemerdekaan dan kebebasan di Madinah. Peristiwa hijrah juga menjadi tonggak dari bangkitnya umat Islam sebagai salah satu kekuatan dunia pada zaman-zaman sesudahnya, sekaligus menciptakan sebuah peradaban yang cukup luar biasa di dunia Arab dan juga bahkan di dunia. Mengambil pelajaran dari spirit dan semangat hijrah ini, maka seharusnya kita juga mengimplementasikan semangat itu dalam kehidupan. Hijrah itu ada dua makna. Pertama, hijrah makaniyah, hijrah secara fisik, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat saat berhijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah sebuah contoh daripada hijrah makaniyah, hijrah secara fisik. Ketika tempat pertama penuh dengan ketidaknyamanan, penuh ketertindasan, akhirnya Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke tempat yang lebih baik, yang lebih memungkinkan untuk pelaksanaan ibadah dan juga dakwah. Itu hijrah makaniyah. Yang kedua adalah hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah artinya adalah perubahan dalam sikap dan perilaku dari hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Nah, kalau hijrah makaniyah itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi, tetapi hijrah ma'nawiyah ini sangat relevan bagi kita semuanya di sepanjang waktu dan di segala tempat. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap hari, setiap kesempatan memerlukan semacam peningkatan dan perubahan dari hal yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik. Itu adalah proses yang disebut dengan hijrah ma'nawiyah. Sehingga hijrah ma'nawiyah itu harus selalu kita upayakan dalam hidup kita agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik.
Itulah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim ketika menyatakan, dan ini tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 26. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku senantiasa berhijrah kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Berhijrah kepada Tuhan, berhijrah kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan diri, peningkatan keimanan, peningkatan ketakwaan, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah maknawiyah di sini, hijrah kepada Allah ini bersifat hijrah batin dan juga spiritual. Misalnya, mengubah diri dari perilaku dosa menuju perilaku yang penuh dengan ketaatan. Mengubah kesyirikan menuju perilaku yang menunjukkan kemurnian tauhid dan akidah. Merubah diri dari perbuatan maksiat menuju pertaubatan. Merubah diri dari perilaku lalai menuju sebuah kesadaran dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hijrah secara batin, hijrah secara spiritual, hijrah maknawiyah. Dan itulah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim dengan mengatakan, inni muhajirun ila rabbi. Para pemirsa sekalian, untuk mengimplementasikan semangat hijrah tersebut, maka pada momen bulan Muharram ini, seharusnya kita memanfaatkan hari esok kita, khususnya di bulan awal tahun baru Hijriah ini, dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak mungkin. Selain amal-amal soleh yang sudah rutin kita lakukan, misalnya sholat fardu dan juga sholat sunnahnya, mungkin juga ada yang sudah punya kebiasaan puasa sunnah, juga mungkin ada yang sudah suka bersedekah dan berbuat baik yang lainnya, bisa dilanjutkan dan bisa diteruskan, bahkan mungkin ditingkatkan. Tapi pada kesempatan ini, kami ingin mencoba untuk memberikan keterangan kira-kira peluang-peluang apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita kaum muslimin untuk berbuat baik di bulan Muharram ini. Maka berdasarkan pada dalil-dalil yang ada di dalam hadis, di sana ada beberapa amalan yang sangat baik untuk kita lakukan di bulan Muharram ini. Amalan pertama yang baik kita lakukan di bulan Muharram adalah memperbanyak puasa sunnah selama bulan Muharram. Dan ini dasarnya adalah hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ini artinya bulan terbaik di mana kita mengamalkan puasa adalah bulan Muharram. Kalau Ramadan jelas itu adalah wajib kita melaksanakan puasa. Tapi di luar Ramadan, bulan yang terbaik untuk melaksanakan puasa menurut hadis ini adalah bulan Muharram. Artinya, nilai puasa yang kita lakukan pada bulan Muharram ini menjadi lebih istimewa, lebih baik daripada di bulan yang lain. Kalau kita misalnya berpuasa hari Senin, hari Kamis, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, tengah bulan Hijriah, atau mungkin
puasa Daud. Ketika puasa-puasa itu kita laksanakan di bulan Muharram, memiliki nilai yang lebih karena berada di bulan Muharram. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ini yang pertama. Amalan kedua yang bagus untuk kita laksanakan adalah puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Puasa tanggal 10 Muharram ini adalah puasa yang sangat dijaga oleh Rasulullah. Rasulullah sangat menjaga betul untuk melaksanakan puasa ini, baik semasa beliau di Mekah, termasuk juga selama beliau sudah berada di Madinah. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan dan memerintahkan sahabat untuk menjalankan puasa ini. Sehingga berdasarkan beberapa riwayat, puasa Asyura adalah puasa wajib atas orang-orang Islam sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Tapi kemudian ketika kewajiban puasa Ramadan itu turun, akhirnya puasa Asyura ini kemudian turun derajatnya, tidak lagi sebuah keharusan atau kewajiban, tapi menjadi puasa sunnah. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang begitu perhatiannya Rasulullah terhadap puasa Asyura. Dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas berkata, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yauma, yauma Asyura." Artinya, Ibnu Abbas berkata, aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjaga puasa pada suatu hari yang dia utamakan lebih dari hari-hari yang lain, kecuali puasa pada hari ini, yaitu hari Asyura. Ini artinya bahwa perhatian Rasulullah pada puasa hari Asyura itu begitu besar, lebih daripada puasa di hari-hari yang lain. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu begitu menjaga pelaksanaan puasa Asyura ini? Nah, puasa Asyura ini sesungguhnya adalah bukan perintah baru dari Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Tetapi berdasarkan sejumlah hadis, puasa Asyura ini sesungguhnya adalah puasanya Nabi Musa. Dan kemudian diikuti oleh umatnya, yaitu umat Yahudi dan Ahlul Kitab. Sehingga pada zaman Rasulullah ketika berada di Mekah, puasa Asyura juga sudah dikenal oleh masyarakat Arab Quraisy. Dan sebagian mereka melaksanakan puasa ini termasuk Nabi Muhammad. Puasa Asyura yang mereka laksanakan adalah sebagai bentuk amalan yang merupakan peninggalan syariah Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa. Kita tahu bahwa pada masyarakat jahiliyah Arab, tidak semuanya musyrik ya. Ada juga di antara mereka yang al-hunafa, al-hanifiyun, orang-orang yang masih tetap lurus berpegang kepada ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, terus juga bukti yang lain bahwa ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, dan di Madinah itu ada komunitas Yahudi. Rasulullah ternyata juga melihat orang-orang Yahudi itu menjalankan puasa Asyura. Dan ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab, itu adalah puasa yang dijalankan oleh Nabi Musa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan mereka, Nabi Musa dan kaumnya, dari kejaran Firaun dan tentaranya. Nah, itulah cerita kenapa Rasulullah Muhammad juga menjalankan puasa Asyura.
Jadi ini bukan syariat baru pada zaman Nabi Muhammad, tapi ini merupakan bagian dari syariat Nabi sebelumnya, yaitu syariat Nabi Musa yang kemudian tetap dijalankan oleh Rasulullah Muhammad selaku Nabi penerusnya, dan juga masyarakat-masyarakat yang sempat mendapat ajaran itu dari Nabi Musa dan juga dari umat-umat sesudahnya. Dalam sebuah hadis diterangkan, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Kanat yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Jadi puasa Asyura itu adalah puasa yang dulunya dilakukan orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Ini berdasarkan riwayat Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan Nabi Muhammad juga dulunya menjalankan puasa itu. Berarti sejak di Mekah. Falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bisiyamihi. Ketika Rasulullah itu tiba di kota Madinah, hijrah maksudnya, Rasulullah juga tetap menjalankan puasa Asyura dan bahkan amara bisiyamihi, bahkan menyuruh para sahabat kaum muslimin yang lain untuk menjalankan puasa Asyura itu. Berarti Rasulullah menyuruh dan memerintahkan para sahabat umat Islam yang lain untuk menjalankan puasa Asyura ini setelah hijrah ke Madinah. Falamma nazala Ramadhanu kana Ramadhanul faridatan. Tapi kemudian ketika turun perintah puasa Ramadan, akhirnya Ramadan itulah yang menjadi puasa yang wajib. Wa turika Asyura, dan kemudian kewajiban puasa Asyura itu ditinggalkan. Artinya puasa Asyura menjadi bukan lagi suatu kewajiban. Fakana man syaa shamah, yang ingin tetap berpuasa ya berpuasa, boleh berpuasa. Wa man syaa lam yasumhu, dan yang ingin untuk tidak berpuasa boleh tidak berpuasa. Artinya hukumnya puasa Asyura setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan adalah menjadi sunnah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi di Madinah itu juga sudah menjalankan puasa Asyura, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita bahwa qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah tiba di kota Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Fara al-Yahuda tasumu yauma Asyura. Kemudian Rasulullah ternyata melihat orang-orang Yahudi itu menjalankan puasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Faqala, ma hadha? Kemudian Rasul bertanya, ini hari apa yang kalian jalani puasanya ini? Bertanya kepada orang Yahudi. Qalu, orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salih. Hari ini, hari Asyura ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israila min aduwihim. Ini adalah hari di mana dulu Allah itu menyelamatkan Bani Israel, Musa dan kaumnya, min aduwihim, dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan tentaranya. Fasamahu Musa, dan kemudian karena telah diselamatkan oleh Allah, Musa menjalankan puasa pada setiap tanggal 10 Muharram. Syukran lillahi, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Mendengar jawaban seperti itu dari umat Yahudi di Madinah, Rasulullah berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami itu lebih berhak daripada kalian terhadap Musa. Artinya terhadap ajaran Musa, kami, Nabi Muhammad, sebagai penerus dari kenabian, ini lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, umat Yahudi. Sehingga faktanya Rasulullah pun juga sudah menjalankan puasa Asyura itu untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Nah, terus kemudian, wa nahnu nasumuhu ta'dhiman lahu. Dan Rasul mengatakan, dan kami menjalankan puasa itu untuk menghormati Nabi Musa atau nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya.
Fasamahu wa amara bisiyami. Dan Rasulullah juga menjalankan puasa itu dan juga memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menjalankan puasa Asyura. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa komunitas Yahudi yang menghuni kota Madinah itu ternyata juga sudah punya tradisi puasa Asyura. Dan alasannya karena memang puasa Asyura itu adalah puasa yang sudah dijalankan oleh Nabi Musa, kemudian turun-temurun dijalankan oleh umatnya. Ini berarti menunjukkan bahwa memang puasa Asyura adalah peninggalan dari syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Para pemirsa sekalian, lalu apa keutamaan puasa Asyura ini? Nah, fadilah dari puasa Asyura ini berdasarkan sebuah hadis dinyatakan bahwa puasa Asyura ini meskipun hanya sehari itu bisa menghapus dosa-dosa selama setahun sebelumnya. Nah, dalam sebuah hadis yang menggambarkan fadilah atau keutamaan puasa Arafah dan puasa Asyura, Rasulullah bersabda. Hadis ini riwayat Muslim dan juga Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Qatadah. Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafata inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah, ini puasa Arafah dulu, apa fadilahnya? Puasa Arafah itu aku berharap Allah akan menghapus dosa-dosa tahun yang sebelumnya dan dosa-dosa tahun yang sesudahnya. Ini fadilah puasa Arafah, menghapus dosa-dosa 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Lanjutan hadis itu, wasiyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Dan puasa hari Asyura, aku berharap Allah akan menghapus dosa-dosa pada tahun sebelumnya. Jadi ini fadilah dari puasa Asyura, yakni mudah-mudahan Allah dengan puasa Asyura itu akan menghapus dosa-dosa pada tahun yang sudah lewat. Inilah fadilah puasa Asyura. Para pemirsa sekalian, kemudian apa amalannya yang lain yang bisa dilakukan pada bulan Muharram? Yang ketiga, amalan yang lain yang bisa dilakukan adalah puasa Tasu'a. Tasu'a itu berarti merujuk kepada tanggal 9 Muharram. Jadi selain puasa tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura, juga termasuk baik dan ada dalilnya, yaitu melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram. Apa dasarnya? Dasarnya adalah bahwa pelaksanaan puasa Asyura itu ternyata mengalami perkembangan, khususnya pada tahun-tahun terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam sebuah riwayat hadis sahih, riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas, diceritakan bahwa hina shoma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalani puasa Asyura dan dia juga menganjurkan dan menyuruh para sahabat untuk menjalankan puasa itu, qalu, para sahabat itu berkata atau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Sesungguhnya hari Asyura itu atau puasa Asyura itu adalah puasa pada hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kira-kira pertanyaan lanjutannya, apakah kita juga sama seperti mereka? Tidakkah kita perlu membuat perbedaan agar tidak sama dengan mereka? Kira-kira begitu lanjutannya. Dan ternyata jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarah kepada petunjuk atau arahan untuk membuat perbedaan dari orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumnal yaumat tasi. Nah, Rasulullah kemudian menjawab, jika tahun depan kita menghadapi bulan Muharram lagi, insyaallah kita
akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram juga, selain tanggal 10. Jadi jawaban Rasulullah ini menunjukkan solusi ketika sebagian sahabat bertanya, apakah kita tidak membuat perbedaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Dan Rasul langsung memberi petunjuk, tahun depan insya Allah kita akan menjalankan puasa tanggal 9 dan 10. Biar puasa kita tidak sama dengan orang Yahudi. Nah, tetapi apa kenyataannya? Menurut Abdullah bin Abbas tadi, falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata belum sampai tahun depan itu terjadi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah, sudah wafat, sehingga secara fi'li, secara amaliyah, Rasulullah belum sempat melakukan puasa Tasu'a. Tetapi secara niat, secara azam, dia sudah berniat untuk melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram itu saat beliau ditanya oleh para sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa tanggal 9 Muharram juga baik dilaksanakan karena itu merupakan azam daripada Nabi Muhammad untuk melaksanakannya, meskipun pada akhirnya beliau belum sempat melaksanakannya karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa keterangan dari hadis-hadis yang menunjukkan amalan-amalan baik yang bisa kita lakukan sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga sempat untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang amal-amal soleh seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau apa yang disabdakan oleh Rasulullah untuk kita semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan hari ini dan hari depan kita akan selalu menjadi lebih baik dan lebih baik dari masa lalu kita. Aqulu qouli hadza wal afu minkum wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.